Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan tentang materi yang mengenai uji Mann-Whitney dengan CASP, begitu ya. Tadi kita sudah mempelajari ketika ternyata independent sample t-test itu ternyata uji asumsinya tidak terpenuhi, tidak normal mungkin, atau tidak homogen antar kelompoknya, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney dengan CASP, gitu ya. Uji Mann-Whitney-nya bagaimana caranya? Langsung saja silakan dibuka pada materi selanjutnya. Oke. Apabila kita menemukan bahwa data penelitian tidak terdistribusi normal, begitu ya, maka kita, atau data tersebut adalah data ordinal, maka kita bisa menggunakan uji non parametrik ya, uji Mann-Whitney. Oke. Langsung saja kita buka pada CASP-nya. Oke. Silakan disimak dan silakan langsung dicoba, dipraktekkan. Nah, kita umpamakan kita menggunakan data tadi. Kita umpamakan bahwa data tadi adalah tidak normal, kita katakanlah gitu ya. Maka caranya adalah sama tes, gitu ya. Kemudian independent sample t-test ya. Oke. Kemudian independent sample test ini gitu ya. Kemudian motivasi kita masukkan ke dalam variabel, grup kita masukkan ke dalam grup variabel, maka langsung klik Mann-Whitney, sudah dihilangkan. Yang diklik adalah efek deskriptif. Kita nggak perlu mencentang asumsi karena kita mengasumsikan bahwa data ini adalah data tidak normal, begitu. Oke. Nah, akhirnya muncul ini. Oke. Muncul ini location parameter. Anda bisa klik juga. Muncul adalah independent sample t-test, W, P, kemudian deskriptif dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah klik deskriptif statistik ya. Motivasi kita masukkan ke dalam variabel, grup kita masukkan dalam split itu. Kemudian di plot kita klik yang box plots, gitu ya. Kita bisa menggunakan yang use color di sini, nanti akan berwarna, gitu ya. Nah, oke, akan berwarna membandingkan antara kelompok kontrol dengan kelompok treatment. Kemudian selanjutnya adalah di statistik, kita bisa memilih mana yang kita pilih. Yang kita pilih katakanlah MET, kemudian standar deviasi, kemudian median, gitu ya. Nah, oke. Nah, inilah yang kita laporkan. Pertama adalah independent sample testnya menggunakan W, gitu ya. Wilcoxon Mann-Whitney tadi itu. Kemudian deskriptifnya. Kemudian di sini kita bisa melihat gambar mengenai median dari masing-masing kelompok. Bagaimana cara membacanya? Oke, langsung saja simak berikut ini. Nah, tadi sudah ada tampilan seperti ini, begitu. Kemudian bagaimana caranya? Nah, di sini yang kita lihat adalah W-nya berapa? 135. Sedangkan P-nya adalah 0,013. Ini kurang dari 0,05. Artinya apa? Ada perbedaan antara kelompok treatment dengan kelompok kontrol, begitu ya. Ketiga, hasil tersebut menggambarkan bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa ada perbedaan skor skor motivasi berprestasi antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, begitu ya, sebagaimana yang sudah jelaskan tadi itu adalah diterima, gitu. Selanjutnya adalah menggunakan parameter lokasi ya, estimasi Hodges-Lehmann, gitu, adalah perbedaan median antara kedua kelompok, gitu ya. Perbedaan median antara kedua kelompok ini, perbedaan mediannya antara kedua kelompok adalah negatif 10. Kemudian besaran untuk pengaruhnya berapa? Oke, pengaruhnya besarannya adalah bisa kita lihat di mana, di rank Biserial Correlation 0,441. Negatifnya nggak usah dihiraukan, begitu ya. Artinya apa? 0,441 efeknya adalah efek yang sedang sebenarnya. Oke, efek yang sedang. Nanti silakan dilihat di
efek yang besar gitu ya, efek yang besar. Silakan nanti dilihat di buku JASP terkait dengan efek size gitu ya, besaran efeknya. Ini besar pengaruhnya, maksudnya begitu. Nah, selanjutnya adalah untuk data non parametriknya, kalian harus melaporkan nilai median dan MET-nya sebagai statistik deskriptif dan menggunakan box plot, grafik garis, dan rentang kepercayaan SD per SE gitu ya. Pada menu deskriptif statistik, masukkan motivasi berdasarkan ke dalam kotak. Tadi sudah kita lakukan gitu ya. Gambar tersebut kita sudah dapati bahwa deskriptif seperti ini. Mediannya sekian, untuk kontrol, untuk treat adalah 53,00 gitu ya. Kemudian MET-nya ada 12, adalah 7. Nah, gambarnya adalah ini, bahwa ternyata memang treat itu memiliki rata-rata lebih tinggi daripada yang kelompok kontrol. Ya. Di sini sudah dibuktikan bahwa ada perbedaan. Selanjutnya digambarkan melalui deskriptifnya, ternyata memang ada perbedaan antara kelompok kontrol dengan kelompok yang diberi perlakuan gitu. Selanjutnya adalah bagaimana cara melaporkannya. Whitney menunjukkan bahwa treatment meningkatkan motivasi berprestasi secara signifikan dengan median 53 dibandingkan kelompok kontrol 42 dengan W135 dan P kurang dari 0,05. Artinya hipotesis adanya perbedaan antara motivasi berprestasi antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen diterima, dan itu yang harus dilaporkan di dalam penelitian Anda, dan kemudian Anda silakan membuat pembahasannya sesuai dengan teori yang ada di bab 2 Anda. Oke, begitu. Terima kasih. Jika nanti Anda kurang paham, silakan diulang kembali, karena ini butuh latihan, maka latihanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.